Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal bagi kita semua. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini di hari Natal pertama Rabu tanggal 25 Desember 2024 tertulis di dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 12. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi sukacita bagi kita hari ini. Demikian. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Demikian firman Tuhan. Sahabatku semua, hari Natal tentu menjadi momen yang penuh dengan sukacita, karena kita merayakan keselamatan kita lewat kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Kelahiran Yesus menjadi awal penggenapan janji keselamatan dari Tuhan kita. Dan hari ini lewat firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai ayat 12, kita diajak untuk merenungkan lebih mendalam lagi siapa sesungguhnya Yesus Kristus, anak Allah yang datang ke dunia. Firman Tuhan ini mengungkapkan kemuliaan dan keagungan Tuhan Allah yang melampaui segala pemahaman kita. Ditegaskan dalam nas hari ini, yang pertama, bahwa Yesus lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Yesus Kristus bukan hanya seorang nabi yang kita kenal seperti yang tertulis di dalam sejarah Alkitab. Dia juga bukan malaikat, di mana malaikat yang dalam pemahaman sederhana sering kita akui sebagai makhluk yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi Yesus Kristus adalah anak Allah yang unik. Keunikan dan keistimewaan itu ditegaskan dalam ayat 5. Karena kepada siapakah dari antara malaikat Allah pernah berkata, "Engkau adalah anakku, pada hari ini aku menjadi bapanya." Inilah penegasan bahwa kelahiran Yesus adalah penyataan tentang hubungan istimewanya dengan Allah Bapa. Ketika Yesus lahir ke dunia, itu adalah inkarnasi Allah yang luar biasa ke dalam sejarah manusia. Ia bukan hanya pembawa pesan Tuhan, tetapi dia sendiri adalah pesan itu. Dengan kedatangannya, Tuhan mengungkapkan dirinya secara langsung kepada umat manusia. Yesus bukan hanya seorang pembawa damai, tetapi dia adalah sang Raja Damai yang lebih besar dari segala yang ada, bahkan dari malaikat sekalipun. Yang kedua sahabatku semua, Yesus adalah Raja yang abadi dan yang adil. Dalam ayat 8 kita membaca tentang tahta Yesus yang kekal. Tetapi tentang anak, ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk selamanya, dan kerajaanmu adalah untuk seterusnya." Yesus adalah Raja yang memiliki kerajaan yang tidak akan pernah berakhir. Kerajaan yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Ketika kita merayakan Natal, kita diingatkan bahwa Yesus bukan hanya datang untuk memberi pengampunan
tetapi juga untuk memerintah sebagai raja yang abadi, yang kekal. Kerajaannya bukanlah kerajaan duniawi yang fana, tetapi kerajaan yang penuh damai dan keadilan yang tidak akan pernah hilang lenyap. Natal adalah momen di mana kita menyambut Yesus sebagai Raja yang memerintah hati kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas dan keadilannya yang tidak akan pernah dapat diubah oleh kuasa apapun. Yang ketiga, sahabatku semua, dalam perayaan Natal hari ini, kita juga diingatkan tentang kekekalan dan keabadian Kristus serta keagungannya. Dia adalah Allah yang pada mulanya meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangannya. Memang semua itu, langit dan bumi akan berakhir, dunia akan berubah, tetapi Yesus tidak akan pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang kekal dan abadi. Kelahirannya di dunia tidak hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang melampaui ruang dan waktu. Dia adalah Allah yang maha hadir, yang juga hadir dalam kehidupan kita saat ini lewat Roh Kudus-Nya. Keabadiannya mengingatkan kita bahwa Yesus adalah dasar yang pasti dalam hidup kita. Di tengah perubahan dunia yang cepat, kita dapat bersandar padanya sebagai satu-satunya sumber harapan yang tidak akan pernah berubah. Itulah sebabnya, sahabatku semua, perayaan Natal menjadi perayaan yang penuh sukacita, karena kita menyambut Raja Damai yang kekal. Sahabatku, mari kita sambut Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Mari kita maknai perayaan Natal hari ini dari perspektif yang lebih dalam lagi, yaitu mengenal Yesus sebagai anak Allah yang agung, Raja yang kekal, dan Tuhan yang tidak akan berubah. Dia datang bukan hanya untuk dilahirkan di Bethlehem, tetapi untuk memerintah dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menyambut Yesus dalam hidup kita, mengakui kemuliaannya sebagai Raja yang memerintah dan Tuhan yang kekal. Mari kita membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Raja dan Tuhan dalam hidup kita, menyambut kedatangannya dengan sukacita dan keagungan, dan membiarkan kasih-Nya mengubah kehidupan kita. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati kita dengan damai-Nya yang kekal. Amin.